Wa ammal kafiru awil munafiqu. Nah, ini kemarin kalau mayit itu adalah orang yang mukmin, maka ketika ditanya ia mampu menjawab, lalu kemudian Allah berikan nikmat kubur dengan berupa kuburannya diluaskan hingga 70 hasta, lalu kemudian diberi wewangian, penghijauan, diterangi dengan lampu dan cahaya, lalu kemudian ada jendela yang tembus hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan yang terjadi ketika mayitnya adalah seorang mukmin. Lalu dikatakan kepadanya, nam naumatal arus. Sudah, kamu sekarang istirahat hingga kelak hari kiamat. Maka dia istirahat dan mendapatkan nikmat kubur. Wa ammal kafir, adapun mayitnya itu ketika dia dapati adalah orang kafir atau orang munafik. Munafik itu kafir, cuma dia berpura-pura muslim, berpura-pura mukmin, tapi sejatinya kafir. Jadi hukumnya sama, kafir awil munafik. Munafik itu sejatinya kafir, tapi berpura-pura muslim. Maka ketika ia meninggal dunia, ketika setelah dikebumikan dan seluruh sanak kerabat keluarga yang menghantarkan ke kuburan sudah kembali pulang, dan satu persatu ia mendengar suara daripada sandal satu persatu sanak kerabat dan keluarga yang pulang, maka ketika dia didatangi oleh dua malaikat mungkar dan malaikat nakir, malaikat lalu kemudian bertanya kepada seorang mayit yang kafir ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, laki-laki yang bernama Muhammad? Siapa Muhammad ini? Kamu kenal enggak Muhammad? Fayaqulu la adri, saya enggak tahu, saya enggak kenal. Itu manakala mayitnya adalah mayit kafir ataupun munafik. Walaupun ketika hidup di dunia dia kenal, dia tahu bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, nabi terakhir yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman, maka kelak di alam kubur dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar dan malaikat nakir. Walaupun ketika berada di dunia dia tahu, tapi imannya lah, kekufurannya lah yang membuat dia tidak mampu menjawab daripada pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. La adri ma kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya enggak tahu apa yang harus saya jawab. Saya enggak bisa menjawab sebagaimana mereka menjawabnya, sebagaimana mereka orang-orang mukmin menjawab. Fayuqalu lahu la daraita wa la talaita. Kamu enggak baca. Kenapa kamu enggak tahu? Kamu enggak kenal siapa Muhammad itu? Enggak kenal, saya enggak tahu. Siapa dia? Saya enggak pernah baca. Summa yudrabu bimitraqin min hadidin darbatan baina udhunaih. Lalu kemudian oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir ia dipukul dengan martil. Mitrak itu martil atau palu. Palu dari besi, martil dari besi. Dipukul satu pukulan tepat kena di antara kedua telinganya, fayasihu sayhatan, maka dia pun berteriak sekuat-kuatnya.
berteriak satu teriakan, yasma'uha mayyalih ghairat tsaqalain. Makhluk yang ada di sekitarnya semuanya mendengar teriakan daripada orang kafir dan munafik yang dipukul satu kali pukulan dengan martil besi atau palu besi oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Semua mendengar kecuali ghairas saqalain, kecuali jin dan manusia. Manusia kita oleh Allah tidak mampu diberikan ketidakmampuan untuk mendengar teriakan daripada orang kafir yang berteriak di alam kubur tatkala ia dipukul oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir dengan menggunakan palu besi. Seandainya kita mendengarnya, tentu kita tidak akan enak makan, nggak akan bisa tidur, nggak akan tenang hidupnya. Jadi kita dibuat tidak mendengar itu sejatinya adalah nikmat. Nikmat dari Allah agar apa? Agar kita tenang dan merasa nyaman hidup, makan, tidur, istirahat, ya. Tapi dibuat kita mengerti bahwa keadaan di alam barzakh itu seperti itu agar ia menjadi apa? I'tibar, menjadi pelajaran untuk kita. Tapi kita dibuat untuk tidak tahu, tidak mendengar. Ini nikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal dan berita-berita tentang keadaan di akhirat, di alam barzakh, di alam kubur itu mestinya menjadi pelajaran besar bagi kita. Untuk apa? Untuk senantiasa mengumpulkan bekal ibadah, pahala dan kebaikan untuk kehidupan kelak kita yang abadi di akhirat. Wa yadhiqu alaihi qabruh, setelah dipukul lalu kemudian kuburannya itu disempitkan oleh Allah. Kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan yadhiqu alaihi qabruh, daghtah, menjepit seluruh tubuhnya. Yadhiqu alaihi qabruh, kuburannya tidak diluaskan. Hatta takhtalifa adla'uhu, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang-tulangnya itu hancur dengan himpitan kuburan yang menghimpit seluruh tubuhnya. Ketika kembali dihimpit lagi, dan begitu pun seterusnya hingga hari kiamat. Dipukul lagi, teriak lagi, tulangnya hancur. Itu gambaran siksa Allah di neraka. Tapi itu siksa kecil yang ia terima di alam barzakh atau di alam kubur. Setelahnya masih ada siksa lagi yang lebih besar, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Al-kafir awil munafik, yaitu bagi orang kafir dan orang munafik. Jadi yang disiksa itu adalah orang kafir atau orang munafik. Ya, ini mukhallad selama-lamanya. Adapun para pendosa, mukmin tapi pendosa, maka dia mungkin disiksa tapi tidak selama-lamanya. Ada kemungkinan untuk keluar dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Selama masih ada iman dan kepercayaan sekecil semut pun, dia akan selamat dan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.